Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Herlinda Balkis, NIM 20112100029. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi bagian yang pertama, yaitu mengenai tentang konstruktivisme. Nah, sebelumnya konstruktivisme itu merupakan landasan berpikir pembelajaran yang konseptual. Maksudnya itu merupakan pengetahuan yang dibangun oleh manusia itu secara sedikit demi sedikit, yang sehingga hasilnya nanti diperluas melalui konteks yang terbatas. Untuk pendekatan konstruktivisme itu merupakan pembelajaran yang lebih mengutamakan kepengalaman langsung dan keterlibatan siswa untuk terus aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu paradigma pembelajaran konstruktivisme yang memiliki 5 tujuan. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar merupakan tanggung jawab siswa itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu untuk mengembangkan kemampuan atau potensi siswa seperti mengajukan pertanyaan serta mencari sendiri jawabannya. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian atau pemahaman konsep secara luas. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Nah, yang terakhir yaitu lebih menekankan pada proses belajar. Bagaimana belajar itu? Untuk selanjutnya yaitu mengenai tentang konsep pembelajaran konstruktivisme menurut Jean Piaget. Nah, sebelumnya Jean Piaget itu merupakan psikologi pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses belajar. Nah, ia menjelaskan bagaimana proses pengetahuan seseorang dalam teori perkembangan intelektual. Menurutnya, belajar merupakan proses perubahan konsep. Nah, oleh karena itu, belajar merupakan proses yang terus-menerus, yang tidak berkesudahan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tentang humanisme. Teori humanisme merupakan konsep belajar yang lebih menekankan atau lebih melihat pada sisi kepribadian perkembangan manusia. Teori humanisme juga berfokus pada potensi manusia untuk mencari atau menemukan kemampuan yang mereka punya, lalu mengembangkan kemampuan tersebut. Tujuan dari teori humanisme ini yaitu untuk memanusiakan manusia. Maksudnya yaitu perilaku setiap orang itu ditentukan oleh orang itu sendiri dan memahami manusia terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu teori humanisme menurut Maslow. Nah, teori menurut Maslow ini didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri manusia itu atau di dalam individu manusia terdapat dua hal. Yang pertama yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang, dan yang kedua yaitu kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika masih ada terdapat kesalahan atau kurang jelas dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susail Mestaria JL, NIM 2011-2115, akan menjelaskan lanjutan materi yang telah disampaikan teman kita yaitu Herlinda Balkis, yaitu tentang teori Carl Roger tentang humanisme. Carl Roger adalah seorang psikolog humanisme yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Menurut Roger, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Guru tidak bisa memaksa materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan siswa. Guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa diri dan dunia seseorang.
Bagaimana proses belajar dapat terjadi menurut teori belajar humanisme? Orang belajar karena ingin mengetahui dunianya. Individu memilih sesuatu untuk dipelajari, mengusahakan proses belajar dengan caranya sendiri dan menilainya sendiri tentang apakah proses belajarnya berhasil. Jadi, teori belajar humanisme yaitu suatu teori pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Rogers mengenai prinsip-prinsip belajar humanistik itu meliputi 1. Hasrat untuk belajar. Menurut Rogers, manusia itu mempunyai hasrat alami untuk belajar. Hal ini mudah dibuktikan. Perhatikan saja betapa ingin tahunya anak kalau ia sedang mengeksplorasi lingkungannya. Dorongan ingin tahu untuk belajar ini merupakan asumsi dasar pendidikan humanistik. 2. Belajar yang berarti. Prinsip kedua ini adalah belajar yang berarti, yang mempunyai makna. Hal ini terjadi apabila dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Anak akan belajar dengan cepat apabila yang dipelajari itu mempunyai arti baginya. Sebagai contoh, misalnya anak cepat belajar menghitung uang receh karena uang tersebut dapat digunakan untuk membeli sesuatu permainan yang digemarinya. 3. Belajar tanpa ancaman. Menurut Roger, belajar itu mudah dilakukan dan hasilnya dapat disimpan dengan baik apabila berlangsung dalam lingkungannya yang bebas ancaman. Proses belajar berjalan dengan lancar manakala murid dapat menguji kemampuannya, dapat mencoba pengalaman-pengalaman baru atau membuat kesalahan-kesalahan tanpa mendapatkan ancaman yang biasanya menyinggung perasaan. 4. Belajar atas inisiatif sendiri. Bagi para humanis, belajar itu paling bermakna manakala hal itu dilakukan atas inisiatif sendiri dan apabila melibatkan perasaan dan pikiran si pelajar mampu memilih arah belajarnya sendiri, sangatlah memberikan motivasi dan mengulurkan kesempatan kepada siswa untuk belajar bagaimana cara belajar. Belajar atas inisiatif sendiri juga mengajarkan murid menjadi bebas, tidak bergantung dan percaya pada diri sendiri. Apabila murid itu belajar atas inisiatif sendiri, dia memiliki kesempatan untuk menimbang-nimbang dan membuat keputusan, menentukan pilihan dan melakukan penilaian. Dia menjadi lebih bergantung pada dirinya sendiri dan kurang bersandar pada penilaian pihak lain. 5. Belajar dan perubahan. Prinsip terakhir yang dikemukakan oleh Rogers ialah bahwa belajar yang paling bermanfaat itu ialah belajar tentang proses belajar. Menurut Roger, di waktu-waktu lampau murid belajar mengenai fakta-fakta gagasan yang statis. Waktu itu dunia lambat berubah dan apa yang dipelajari di sekolah sudah dipandang cukup untuk memenuhi tuntutan zaman. Tetapi kini perubahan merupakan fakta hidup yang sentral. Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu maju dan melaju. Apa yang dipelajari di masa lalu tidak dapat membekali untuk hidup dan berfungsi dengan berhasil di dunia mutakhir ini. Apa yang dibutuhkan dewasa ini ialah orang-orang yang mampu belajar di lingkungan yang sedang berubah akan terus berubah. Penerapan pendekatan teori humanisme dalam pendidikan dan proses pembelajaran. Dalam kaitannya dengan proses pendidikan formal atau sekolah, mengkelompokkan perkembangan anak yaitu early childhood, tahapan middle childhood, dan tahapan adolescence dengan dimensi utama perkembangan mencakup dimensi kognitif, dimensi fisik, dan dimensi sosial emosi. Tiap dimensi perkembangan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, antaranya tahapan perkembangan satu dengan tahapan perkembangan lainnya.
C. Hakikat pendidikan. 1. Pendidikan adalah instrumen yang diterapkan secara teknologi untuk pendidikan seluruh manusia dan prinsip ilmu pengetahuan. 2. Pendidikan adalah upaya untuk membuat materi hidup siap untuk lingkungan yang berubah dengan cepat. 3. Dapat didefinisikan sebagai proses interaksi manusia yang menyeimbangkan antara otoritas pendidik dan kedaulatan subjek siswa. 4. Pendidikan akan ada seumur hidup. 5. Meningkatkan kualitas diri Anda atau komunitas lain. Manfaat pendidikan. Memperdalam ilmu pengetahuan. 2. Membentuk kepribadian seseorang. 3. Membentuk informasi. 4. Kualifikasi profesional. 5. Mencegah pembentukan generasi bodoh. 6. Menambah pengalaman siswa. 7. Mediasi fungsi sosial dalam bermasyarakat. 8. Tingkatkan kreativitas. 9. Cegah kejahatan. 10. Tingkatkan produktivitas. 11. Optimalkan bakat seseorang. 12. Model karakter bangsa. 13. Menciptakan generasi penerus bangsa. 14. Bentuk mentalitas ilmiah. 15. Meningkatkan standar hidup manusia, anak-anak cerdas bangsa. 16. Mengangkat derajat anak-anak bangsa. 17. Memastikan integrasi sosial. 18. Mencapai aktualisasi diri. Fungsi dari pendidikan: fungsi secara sosial dan fungsi secara integrasi sosial. Fungsi inovasi sosial. Kesimpulan: dengan demikian, maka disimpulkan bahwa integrasi adalah interaksi aktif antara kemampuan yang dibawa sejak lahir dan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan yang menghasilkan kemampuan individu untuk memperoleh, mengingat dan menggunakan pengetahuan, mengerti makna dari konsep konkret dan konsep abstrak, memahami hubungan-hubungan yang ada di antara objek, peristiwa, ide, dan kemampuan menerapkan dalam semua hal untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja pembahasan materi dari saya dan Herlinda Balkis. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.